Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 12 Juni 2026 merupakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto dan Laurencia Ineke. Mazmur dilantunkan oleh Sylvia Mulyawan dan renungan ditulis oleh Kristantia Elizabeth. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk membaca dan merenungkan sabdamu hari ini. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu, dan jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk dapat melakukan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan bab 7 ayat 6 sampai dengan 11. Sekali peristiwa di padang gurun di seberang Yordan, Musa berkata kepada umat Israel, "Kamulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Kamulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlahmu lebih besar dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu, sebab nyatanya kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, dan karena Ia memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kamu dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Sebab itu, haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang setia. Ia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap setiap orang yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang
Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepada-Nya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepada-Nya. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Dia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepada-Nya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepada-Nya. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4 ayat 7 sampai 16. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita tetap saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni
bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi penyelamat dunia. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pikulah kuk yang kupasang sabda Tuhan, dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 11 ayat 25 sampai 30. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memberi kuk yang pas untuk kita masing-masing. Renungan dibawakan oleh Kristantia Elizabeth. Mengikuti Yesus tidaklah semua tentang kesulitan ataupun pengorbanan. Hari ini kita telah mendengar bahwa menjadi murid Yesus, kita menerima hal-hal baik yang hanya Yesus yang bisa berikan. Di Injil hari ini menjadi satu favorit pribadi saya. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan sisi yang lain. Kita menyaksikan Tuhan Yesus yang teguh dan teguh dalam mengikuti kehendak Bapa, dan Dia menuntut hal yang sama dari para muridnya. Sekarang, Dia menunjukkan dirinya sebagai orang yang lembut dan rendah hati. Dia bahkan berjanji untuk memberi kelegaan atau istirahat kepada mereka yang datang kepadanya. Namun, ada satu hal menarik dari apa yang Yesus katakan, yaitu bahwa untuk beristirahat, kita perlu memikul kuk Yesus. Kita tahu kuk adalah alat yang diletakkan di atas bahu untuk membawa beban.
Dan bagi Tuhan Yesus, istirahat bukanlah membuang kuk. Kita perlu memikul kuk kita, tanggung jawab kita sehari-hari, dan juga misi kita di dalam hidup. Namun, meski membawa kuk, justru kita akan mendapatkan kelegaan. Nah, itu bagaimana mungkin? Kita ingat bahwa Yesus adalah putra seorang tukang kayu dan dia sendiri seorang tukang kayu. Dia tahu betul bahwa kuk yang tidak pas di bahu hanya akan menambah beban dan membuat sakit. Namun, kuk yang dirancang sempurna dan pas dengan bahu akan terasa mudah dan bahkan nyaman untuk diangkat. Ini adalah kuk Yesus. Kuk yang cocok untuk kita masing-masing karena dia adalah tukang kayu yang baik. Yang kedua, ada semacam kuk yang bisa dipikul oleh dua binatang secara bersamaan, yaitu kita sebut kuk ganda. Kita tahu bahwa ini adalah jenis kuk yang ditawarkan Yesus kepada kita. Mengapa kuk ganda? Karena kita tidak pernah sendirian membawa kuk ini. Dan Yesus akan membawa kuk bersama kita. Dan ketika kita merasa lelah, itulah saatnya dia mengambil alih dan kita menemukan istirahat dan kelegaan. Dalam Injil Matius, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk membawa dua hal di pundak mereka. Yang pertama adalah memikul salib. Kita bisa baca di Matius 10 ayat 38. Dan yang kedua adalah kuk. Matius 11 ayat 29. Yesus tampaknya membuat hubungan nyata antara keduanya. Kuknya adalah salib kita. Jika ini benar, maka implikasinya juga sangat besar. Salib harian kita sebenarnya tidak seberat yang kita duga karena sangat cocok untuk kita dan bahkan Yesus membawanya bersama kita. Kita percaya bahwa di dalam banyak momen hidup kita, Yesuslah yang membawa salib kita. Pada awalnya Tuhan Yesus terdengar sangat tegas dengan tuntutannya yang hampir mustahil, terutama untuk memikul salib kita. Tetapi melihat Injil kita lebih dalam, kita menyadari bahwa tidak hanya salib kita ini yang pas buat kita. Yesus pun memikul salib kita. Itulah alasan kenapa memanggul salibnya. Dengan memanggul salibnya kita menemukan istirahat dan penghiburan sejati. Jika kita menemukan diri kita masih terbebani dan kelelahan dengan hidup kita bisa bertanya, apakah kita memikul salib Yesus atau salib yang lain? Apakah kita membawa kuk sendirian dan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri? Apakah kita memikul beban yang tidak perlu, yang seharusnya diturunkan sejak lama? Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas sabdamu yang telah kami dengarkan hari ini. Melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah berjanji untuk memberikan kelegaan bagi setiap jiwa yang letih, lesu, dan berbeban berat. Bapa, kami menyerahkan segala kekhawatiran, keletihan fisik, dan beban hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bantulah kami untuk belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, agar kami dapat memikul kuk yang Ia pasang dengan penuh penyerahan diri. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menemukan damai sejahtera sejati di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Semoga sabda yang kami renungkan hari ini menjadi kekuatan bagi langkah hidup kami selanjutnya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.